Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epri Jaya Saputra, MPM 1813051038 akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, philosophia, yang terdiri atas dua kata. Yang pertama philos atau philia bisa diartikan cinta, persahabatan atau ketertarikan kepada sesuatu, dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensia. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta, kebijaksanaan atau kebenaran cinta. Orang yang berfilsafat disebut filosof, dan dalam bahasa Arab disebut faisub. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Agung Trikinario, NPM 1813051010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga hal yang mendorong seseorang untuk berfilsafat atau berpikir. Yaitu yang pertama, kekaguman atau keheranan. Pada umumnya, seorang itu mulai berfilsafat karena adanya rasa kagum atau rasa heran dalam pikiran seseorang. Hal ini dialami oleh tokoh filsuf Plato yang kagum atas benda-benda yang ada di langit, sehingga kekagumannya itu diteruskan kepada generasi selanjutnya dalam suatu pengamatan. Nah, pengamatan ini memberikan suatu dorongan untuk penyelidikan ilmiah. Nah, dan inilah timbul gagasan-gagasan atau ide-ide yang disebut juga sebagai filsafat. Terus yang kedua itu adalah keraguan atau kegengsian. Rasa keraguan ini mendorong mereka untuk berpikir hingga mendapat kepastian. Contohnya Augustinus dan René Descartes. Itu dia memulai berfilsafat karena adanya keraguan akan panca inderanya. Rasa keraguan ini mendorong mereka untuk berpikir, dan berpikir secara mendalam ini disebut juga berfilsafat. Yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kesadaran atas keterbatasan manusia. Jadi seseorang dalam berfilsafat itu dimulai bila manusia menyadari bahwa dirinya sangatlah kecil dan lemah. Ketika seseorang melakukan suatu kegagalan atau penderitaan, dengan adanya kesadaran keterbatasan manusia itu mulai berfilsafat. Mereka akan memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas ini pasti ada sesuatu yang tidak dijadikan bahan kemajuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Itu saja penjelasan dari saya tentang tiga hal yang mendorong seseorang untuk berfilsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Mariani, saya akan menjelaskan cabang ilmu filsafat. Saya akan menjelaskan dua cabang ilmu filsafat. Yang pertama adalah logika, dan yang kedua adalah estetika. Yang pertama adalah logika. Logika adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki lurus atau tidaknya cara berpikir manusia. Logika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deduktif dan yang kedua adalah induktif. Logika deduktif itu adalah cara berpikir manusia yang bersifat umum namun ditarik kesimpulan secara khusus. Sedangkan logika induktif adalah cara berpikir manusia yang dilakukan secara menarik namun kesimpulannya bersifat umum dan diambil dari suatu kasus yang bersifat khusus. Cabang ilmu filsafat yang kedua adalah estetika. Estetika adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan suatu keindahan yang berkenaan dengan keindahan alam atau seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hasan, NPM 1813051058, ingin menjelaskan tentang pengertian etika. Istilah etika dan moral secara etimologis berasal dari kata Yunani etik yang berarti ilmu moral atau karakter.
Studi tentang etika itu secara khas dengan prinsip kewajiban manusia atau sehubungan studi semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Sedangkan moral berasal dari kata Latin yang artinya mos, yang dimaksud sebagai adat istiadat atau tata krama. Terima kasih. Ya, saya Bima Mauladi, NPM 1853051005, ingin menjelaskan tentang pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya seseorang yang konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral. Para ahli menerapkan apa yang disebut pendekatan kantong kebajikan. Kohlberg 1981. Teori ini percaya bahwa seseorang mencontoh perilaku orang lain sebagai model atau teladan yang ia nilai memiliki sifat tertentu atau yang menunjukkan perilaku berlandasan nilai yang diharapkan. Untuk memahami moral, Kohlberg 1981 dan Resch 1986 menyatakan bahwa pemahaman moral berpengaruh langsung terhadap motivasi dan perilaku, namun memiliki hubungan yang tak begitu kuat. Hubungan erat dan empati, emosi, rasa bersalah, latar belakang sosial, dan pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Hendrawan, NPM 1813051020. Di sini saya akan membahas tentang etika olahraga. Sebelum kita memasuki pada pengertian etika olahraga, kita akan membahas tentang etika. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moral, di mana yang dihasilkan secara langsung bukan baik dan buruknya, melainkan suatu pengertian dasar dan kritis. Menurut Franz Magnus Suseno tahun 1989. Suseno mengatakan, moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia yang dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Kemudian, apakah etika olahraga itu? Etika olahraga sebagai etika terapan dan kegiatan olahraga, koordinasi prinsip-prinsip moral dan norma-norma. Hubungan etika dan esensinya adalah kombinasi organik, pengembangan olahraga dan etika untuk meningkatkan standar olahraga. Secara sederhana, pengertian etika olahraga adalah penekanan pada hukum olahraga dan norma-norma hubungan sosial adalah inti dari sportif, di mana sportif adalah sifat individu yang harus dimiliki untuk persyaratan berpartisipasi dalam olahraga. Etika olahraga diperuntukkan kepada seluruh pelaku olahraga. Itu bisa atlet maupun pelatih. Pelatih dalam melakukan pekerjaannya memiliki kode etik. Kode etik adalah alat yang menyediakan standar minimum perilaku yang digunakan sebagai alat mendorong pelatih memberikan nilai bersama dan melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Ring tahun 1992. Secara ringkas, kode etik pelatih dikategorikan menjadi dua, yaitu tanggung jawab dan hormat, di mana pelatih harus memiliki rasa tanggung jawab dan hormat dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, kita sebagai pelaku olahraga ataupun atlet maupun pelatih harus menjunjung tinggi etika saat berolahraga. Kita jangan memikirkan kemenangan untuk diraih dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan tersebut.
tapi lakukanlah latihan yang keras, usaha-usaha yang membantumu untuk menggapai kemenangan dengan cara bersih dan baik. Lakukan sportivitas, junjung tinggi sportivitas, jangan melakukan kecurangan baik menggunakan doping atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam olahraga. Jadilah atlet yang baik dan beretika. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami dengan materi moral olahraga. Moral olahraga memiliki arti yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, di mana moral ialah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku. Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang telah berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada di dalamnya. Sedangkan olahraga ialah miniatur kehidupan, karena olahraga mengajarkan kedisiplinan, jiwa sportif, tidak mudah menyerah, jujur, toleransi, jiwa kompetitif yang tinggi, mengerti akan aturan, dan berani mengambil keputusan kepada seseorang. Adapun beberapa nilai esensi yang ada di dalam moral olahraga. Yang pertama, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kedamaian. Dalam keadilan, di dalamnya terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama yaitu ada distributif, prosedural, retributif, dan kompensasi. Di mana keadilan distributif berarti keadilan yang mencakup pembagian keuntungan dan beban secara relatif. Dan yang kedua, keadilan prosedural mencakup persepsi terhadap prosedur yang dinilai sportif dan fair atau dalam menentukan sebuah hasil. Dan yang ketiga, keadilan retributif mencakup persepsi yang fair sehubungan dengan hukuman yang telah dijatuhkan bagi pelanggar hukum. Dan yang terakhir yaitu keadilan kompensasi, di mana mencakup persepsi mengenai kebaikan atau keuntungan yang diperoleh penderita atau yang diderita pada waktu sebelumnya. Dengan contoh dalam sebuah pertandingan sepak bola, di mana seorang wasit bila ragu memutuskan apakah pemain penyerang berada pada posisi offset di dalam permainan sepak bola, maka wasit meminta pendapat pada penjaga garis agar benar-benar bahwa menentukan pemain tersebut itu pada berada di posisi offset atau tidak. Yang kedua yaitu kejujuran. Kejujuran dan kebajikan selalu terkait dalam satu kesatuan dengan kesan terpercaya, di mana terpercaya selalu terkait dengan kesan tidak berdusta, menipu, dan memperdaya. Hal ini terwujud dalam tindak dan perkataan. Semua pihak percaya bahwa wasit dapat mempertaruhkan integritasnya dengan membuat keputusan yang fair atau valid. Ia terpercaya karena keputusannya mencerminkan kejujuran dan keadilan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan nilai-nilai norma atau nilai-nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab ini adalah pertanggungan pada perbuatan diri kita. Seorang atlet harus bertanggung jawab kepada timnya, pelatihnya, dan kepada permainan itu sendiri. Tanggung jawab ini merupakan nilai moral yang terpenting dalam sebuah dunia olahraga. Dan yang keempat yaitu kedamaian. Kedamaian mengandung pengertian. Yang pertama, tidak akan menganiaya. Yang kedua, mencegah penganiayaan. Yang ketiga, menghilangkan penganiayaan. Dan yang keempat, berbuat baik. Di mana dalam kedamaian ini dalam buku Physical Education and Sport in a Changed Society menyarankan 5 area dasar dari etika yang harus diberikan, yaitu yang pertama keadilan dan persamaan. Dengan contoh, anak didik atau atlet adalah mengharapkan perlakuan yang adil dan sama. Anak didik ingin sebuah kesempatan
untuk belajar bersama. Sering kali anak didik ini di bawah rata-rata dalam olahraga yang diabaikan. Dimana dalam maksud di sini yaitu semua atlet ataupun siapapun itu menginginkan sebuah keadilan dan menyamaratakan dengan atlet-atlet yang lainnya, dimana tidak ada suatu perbedaan dalam suatu tim, dimana semuanya harus sama rata dengan yang adil. Yang kedua yaitu respect terhadap diri sendiri. Pelajar atau atlet membutuhkan respect terhadap diri sendiri dan image positif tentang dirinya untuk menjadi sukses dan berprestasi. Pelatih dan pengajar yang melatih semua anak didiknya dengan sama mengambil langkah tepat dalam setiap arahannya, agar anak didiknya merasa dirinya penting dan layak di mata pengajarnya atau pelatihnya. Yang ketiga yaitu rasa hormat dan kepedulian terhadap sesama atau orang lain. Pelajar dan atlet membutuhkan rasa hormat kepada orang lain. Apakah teman sekelasnya, lawan bertanding, guru, ataupun pelatihnya. Mereka perlu belajar tentang bagaimana pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat. Karena di dalamnya yaitu mempunyai sebuah keinginan, sebuah kemauan, dan mempunyai moral atau etika sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang keempat yaitu menghormati peraturan dan kewenangan. Yang kelima yaitu rasa terhadap perspektif atau nilai relatif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Deddy Gunawan, NPM 1653051006. Saya di sini akan menjelaskan tentang kategori nilai moral. Pertama, nilai kualitas suatu dinilai baik karena kemanfaatannya bagi maksud tertentu. Misalnya, raket bulu tangkis bernilai karena dengan alat tersebut Anda bisa bermain bulu tangkis. Kedua, nilai intrinsik. Suatu dinilai baik karena merupakan alat untuk menjadi baik. Misalnya, Anda dapat nilai tinggi. Suatu nilai ekstrinsik karena bermanfaat bagi Anda. Yang ketiga, nilai inherent. Suatu dinilai baik berdasarkan pengalaman yang diperoleh tak kala diresepsi atau direnungi, di dalamnya terkandung nilai berharga. Yang keempat, nilai intrinsik. Suatu nilai baik karena dalamnya terkandung suatu yang baik. Yang kelima, nilai kontribusi. Suatu dinilai baik karena berkontribusinya yang baik bagi hidup ataupun bagian dalam hidup. Keenam, nilai final. Segala sesuatu atau kombinasi suatu yang nilai baik secara keseluruhan nilai moral dapat termasuk ke dalam kategori di atas. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.